wit nek mencet suara piye wit nek mencet nggon dhewe ben ora muni mlebu ae saya tambahkan Romo ben nggon dhewe di apabila akan dikehendaki oleh Romo untuk bisa suara coba mlebu rono kan berasa dengan para peserta dilanjutkan dengan sesi sambung rasa ataupun tanya jawab. Ngoten niku Romo. Nah, ini jadi tadi seperti disampaikan Mas Rohmat ya, Pak Rohmat, tolong pedagang terutama menjaga kebersihan ya, kebersihannya dijaga, paling tidak di kiosnya dan di depannya kalau ada kotoran ya dibersihkan, syukur-syukur sedekah lebih luas dibersihkan semuanya gitu, supaya kalau bersihkan jadi baik untuk semuanya, ketertiban, keamanan. Nah, kebetulan terkait dengan makanan tadi disampaikan Pak Rohmat bahwa orang yang suluk itu kan tidak boleh makan daging dan ikan ya, karena ya makan ikan boleh apa ya? Betul. Ya. Ikan juga tidak, jadi tidak makan daging dan ikan sehingga nah kemarin sudah diskusi dengan Pak Oyi juga karena kan di pondok itu juga sering ada yang tilik ya. Nah, yang tilik ini kan mungkin ada yang bawa anak kecil atau mereka juga belum makan. Nah, kalau yang tilik ini kan boleh saja ya makan daging dan ikan. Nah, sehingga kemarin sarannya sih ya karena pertimbangan pedagang ini kan juga mencari rezeki ya, dan kita juga senang juga kalau pondok itu memberi manfaat kepada masyarakat luas, sehingga kemarin boleh menjual tapi sambil diingatkan kalau yang beli orang suluk atau ada yang beli ditanya ya, ini suluk napa mboten, nek suluk mboten angsal nggih dar niki. Tapi kalau yang beli itu orang yang tilik tadi yang berkunjung, yang sedang besok itu ya, yang meniliki itu boleh. Ini dengan pertimbangan tadi namanya masyarakat juga mencari rezeki ya, itu boleh. Nah, makanya kemarin kan sudah diusulkan ditulisi, Mas Rahmat sudah membuat belum ya tulisan banner ditulisi bahwa yang suluk tidak boleh makan daging dan ikan. Terus nanti yang tempat untuk makan orang suluk kan sudah ditentukan kemarin ya, ada di siapa saja kemarin ya, Pak Oyi yang boleh memasak siapa saja? Itu yang sudah biasa Sela, adik saya sama Bu Ping. Terus ada tambahan sekarang Supri dan Pak Yatin untuk sebagai daharan untuk suluk. Ya, nah ini jadi yang boleh menyediakan makanan untuk suluk yang resmi gitu ya, dalam tanda petik yang resmi dari pondok itu ini tadi ya yang sudah disebutkan, Sela, Bu Ping, Supri, Pak Yatin. Nah, nanti itu juga disosialisasi begitu ya. Ditulis tulisannya di tempat ini makanan untuk suluk gitu. Jadi kita sambil memperbaiki karena mungkin masih banyak orang suluk yang tidak mengerti aturan makan ketika sedang suluk ya. Jadi ini sambil kita sosialisasikan. Nah, kemudian nanti yang diberi izin untuk membuat masakan ini itu juga tolong belajar caranya menyediakan makanan ya, itu tadi di mana makanannya pertama tidak boleh menggunakan daging dan ikan, jadi lebih ke sayur-sayuran. Kemudian micin boleh tidak, ya itu nanti Kiai Hamam kayaknya ono iki mau ning sebelah apa ya, bisa memberi sedikit anune aturane daharane kepriwe. Kiai Hamam di kantor masih kayaknya mana syaratnya daharan apa saja ya, itu nanti sambil nunggu. Nah, niki nanti tolong yang masak ini kalau perlu diberi penataran sedikit juga ya di Sukaraja, mumpung pas ada Kiai Hamam nanti tanya syarat-syaratnya. Syukur-syukur mau wudhu ya, karena wudhu ini ya bersih, terus lebih dari itu semoga jadi amal ibadah ya,
berkah lah itu. Nah, kemudian diusahakan kemarin kan masak menggunakan ruangan dekat pondok itu ya. Nah, ini nanti kalau kebetulan di dekat pondok laki-laki, nah kalau yang masak perempuan itu kan kurang baik, sehingga saya usul tutupi sekat atau gimana. Itu jadinya bagaimana? Oyi masih menggunakan di sana atau sudah di rumah gitu? Yang masaknya itu masih menggunakan ruangan di pondok itu atau sudah di rumah? Yang untuk Mbak Sela ya, kayaknya apa Bu? Sampun teng griya. Oh, sudah di griya nggih ya. Oh iya, iya. Nah, itu juga untuk yang masak tolong diusahakan yang bersih lah nggih, yang bersih, tempatnya bersih, disapu, kemudian masaknya juga bersih, kemudian menyajikannya juga yang bersih gitu. Oke, Hamam wes apa? Oke, Hamam. Ah, niki Ki Hamam. Nggih. Sugeng Ki Hamam, sehat? Sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Untuk raja. Nggih, nggih. Lah niku kangge daharan syaratipun kados pundi Ki Hamam? Syaratnya daharan. Yang sulung. Oh. Dalam tiang sulung itu nggih kendang ngilari sing gadai roh apa Terus anu micin angsal mboten? Micin nggih mboten. Mboten angsal. Micin nggih memang ya asline saking kewan. Oh nggih, nggih. Nah, itu nggih. Jadi sing masak niku di pangertosi micin mboten angsal. Nggih. Micin mboten sah micin. Mangke sing suluk nggih diparingi pangertosan wong niki pancen napa sek suluk niku niate serba latihan prihatin nggih. Jadi nggih termasuk enak dan ora enak sepedil ya, muga-muga dadi enak nggih karena pun diniati. Nggih. Terus sing masak saya ini kepripun Kyai Hamam? Syaratnya enten syaratnya mboten? Syarat sing masak tiang ingkang masak. Tiang ingkang masak niku kedang gantung wudu. Wudu. Niku. Betul kageng boten wudu. Nggih. Niku diusahakan nggih mangke sing pada masak niki Mbak Sela, Bu Upin, Topreh, Pak Yatin niki diusahakan wudu lah nggih, nek sing badhe masak paling ora badhe mulai masak wudu. Niki nggih. Insyaallah malah berkah nggih kali diniati wau niki masak tinggi wong suluk sek ibadah nggih. Tidak arti yang kathah moga-moga berkah nggih, tikel-tikel. Allahumma amin. Nggih. Nggih, makatan mawon Kyai Hamam, matur nuwun Kyai Hamam pun anu paring jelasan. Nah, Nggih, sami-sami. Nah, itu niki saking pedagang monggo perwakilan Pak Marah napa Pak Yatin napa sinten mawon? Badhe wonten sing anu, badhe wonten sing sul napa anu? Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Pak Lukman nggih sehat. Nggih. Sedaya kelepatan kula lan sakonco pedagang niki nyuwun agung ngapunten. Nggih menika badhe bulan puasa niki sing penting mari mugi-mugi dipun paringana sehat waras. Amin. Amin. Nggih saged nglampahi bulan suci Ramadan niki. Amin. Ini bulan barokah mugi-mugi sedaya pedagang niki pun barokah. Amin. Amin. Lan malih masalah ingkang badhe masak kagem tiang suluk kula sedaya sangat sami wudurin. Amin. Amin. Karena wudu niku manfaate kathah sanget. Leres. Silahul mukminin alat daripada orang muslim biarpun dari golongan napa mawon nggih niku suci niku menjadi alat kangge tiyang muslim artinipun alat menghilangkan nafsu mangke masake kathah-kathahan mangke dados istilah onsor-onsoran.
kita mboten bagi rezeki ngaten. Nggih. Nah, sing nafsu menika dipun gerakan nggih teng niku hawa nafsu digerakkan teng setan nggih, nafsu kekatan niku kan pun nggih golongan teng ati kadah disuceni atine di para milo sami pedagang kula setuju masalah pedagang iki mugi-mugi dalam melayani tiyang suluk menika sopan santun dari mulai pakaian dan tindakan. Cara melayani sopan, pakaianipun nggih sesuai dengan muslimin maupun muslimat perempuan pakai aturan menutup ngorat. Nggih. Niku penting sangat kangge pedagang-pedagang ingkang wonten peselukan menika. Mungkin saking kula makaten kirang langkung nyuwun pangapunten kangge sakanca kula pedagang mriki muk wonten kirang sopane ingkang sampun kelewat mugi ke depan langkung sae malih. Harapane nggih. Nggih ngaten mawon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, nika matur nuwun Pak Lukman. Niki tolong dicatet nggih kangge kita sedaya, dadi terutama pedagang lan sinten mawon lah nggih niki pancen tolong terutama niku wau sopan santun nggih melayani napa orang itu diusahakan ingkang sopan santun termasuk wau pakaian dan tindakan nggih terasipun Pak Lukman. Niku saya sangat monggo sami dipraktekkan lah kesempatan menapa malih teng bulan Ramadan nggih. Mugi-mugi nek sing gemien kurang sae nggih sampun, yang lalu biar berlalu nggih. Niki mulai saking sekarang yang dimulai belajar baik supaya seterusnya lebih baik lagi. Niku wow, saya sangat tolong mangke pakaian sing penting ora kudu anyar nggih, tapi sing penting nutup aurat bersih nggih. Kira-kira wis dikumbah apa durung? Ini yang penting dikumbah jadi napa bersih, tertutup aurat, rapi, kemudian pelayanannya juga senyum, aja maksa-maksa, sing sae syukur-syukur diniati kalih wonten sing ibadah, wonten sing batine wis lumayan nggih kalih sedekah niku insyaallah malah mangke tikel-tikel malih yang salipun kantuk berkah nggih. Sinten malih pedagang setunggal malih perwakilan Mbak milih wonten sing badhe ngentikan. Usul lagi dari Pak pedagang Ibu Pak Marah monggo Mbak pilih wonten masukan. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Romo Kyai. Waalaikumsalam. Sekarangipun kula sami pribadi kali keluarga sedanten nyuwun ngapunten niki badhe menghadap siam kali Romo Guru. Kaliputipun keluarga kula kali salesipun nyuwun ngapunten sanget. Nah, ingkang anu kula utamikaken nggih kula nang sanesipun bujuran Romo nggih kula buah-buahan kali termasuk budi napa mundul ngoten makanan-makanan ingkang kula utamakaken. Yang pikantuk anu kagem yantun suluk. Sanes-sanesipun nggih kula mboten berarti anu kula kali paringi pangertosan kali yantun kakung namupun putri ingkang pikantuk napa mboten pikantuk kula paringi saran kados ngoten. Nggih. Nggih. Nggih cekap semonten mawon. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Nggih, pawipun niku wau nggih anune sing dadi pertimbangan
pondok mungkin juga memberi rezeki kepada masyarakat, tapi juga persyaratan pondok orang-orang yang suluk mudah-mudahan juga bisa dipenuhi. Jadi dicari jalan tengahnya, dan ini nanti kalau ada permasalahan-permasalahan, pokoknya oke, jangan segan-segan napa kepanggih kula napa kali Pak Oyi sebagai wakil wonten Sukaraja nggih. Intinya kita ingin semuanya serba baik lah nggih. Niki mboten kaku, mboten saklek mboten, tapi wau diusahakan selesai-saenipun lah nggih, terutama syarat-syarat ibadah niki terpenuhi. Baik, berikutnya nggih. Niki enten Nah, sekarang mungkin ke Ibu Emi nggih, dari Puskesmas, mungkin ada masukan, terutama nanti ada program kesehatan itu apa yang bisa diberikan, kemudian terkait terutama mungkin juga terkait biaya nggih, kita diberi informasi supaya semuanya bisa disiapkan. Seperti apa nggih programnya Bu Emi, monggo mungkin. Nggih. Halo Bapak, Assalamualaikum. Nggih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, programnya kan sewu seperti biasa. Nggih. Kita melakukan pemeriksaan, nanti insya Allah kita satu tim ada 3 orang nggih Pak. Ada 3 orang petugas ya? 3 orang petugas, nggih. Nanti biasa ada dokter 1, nanti administrasi 1, perawat 1. Nggih. Untuk pelayanannya apa saja biasanya ini kan BMI biasanya tentang pensi barang atau apa? Pelayanannya paling nanti kita tensi. Kalau ada yang menghendaki pemeriksaan misalnya gula darah, kolesterol apa, insya Allah nanti kita siap. Oke. Terus biaya, masalah biaya kados pundi niku? Untuk biaya sekarang sesuai dengan Perda terbaru. Sekarang untuk pendaftaran pemeriksaan 10.000 Bapak. 10.000 itu sudah dengan obat atau kados pundi? Sampun. Oh, sudah diberi obat ya nanti kalau ada obat. Itu kayak piye ya. Jadi kepiye kuwi engko prakteke kan misalnya sing suluk mengko pira lah, misalnya ono pira apa 400 apa pira ya. Itu apa periksa kabeh atau yang berkeinginan saja yang periksa atau kepriwe iki? Biasanya prakteknya pun yang ngersakaken ternyata. Tapi yang kami periksa. Oh iya. Kali makanya melibatkan masyarakat sekitar mereka menawi berjalan di masyarakat mereka kami periksa. Oh iya, alhamdulillah. Nggih, terus kados mangkaten Bu Emi mangke sing suluk biasanya kan radi kathah. Nah, cuma itu tadi mereka kan dari latar belakang yang bervariasi nggih. Artinya ada yang punya kemampuan ekonomi, ada yang ekonominya kurang. Nah, ini memang nanti 10.000 itu apakah mampu semua atau tidak ya nanti kita evaluasi mudah-mudahan. Karena itu nanti bayar sendiri-sendiri ya iya. Bayar sendiri itu merekanya itu. Nah, ini untuk pengertian dari Bu Emi. Ya karena ini masyarakat pondok ya, warga dari pondok karakternya seperti itu, dan nanti mungkin juga akan dimanfaatkan oleh masyarakat. Alhamdulillah mudah-mudahan juga ini bermanfaat untuk masyarakat terkait dengan program kesehatan. Oke Bapak, nyuwun sewu. Kali sanglet nggih. Untuk pelaksanaan kita jadwal monggo kerso dari pihak pondok nggih. Nanti kita persiapkan nggih. Nanti kita kasih tahu aja untuk pelaksanaannya tanggal berapa ngaten biar kita persiapan personil juga. Oh iya. Nah, kira-kira seperti apa ya Pak Oyi? Jadi nanti kan yang suluk yang banyak itu kan di 10 hari pertama. Setelah itu kan masih ada juga biasanya sepanjang bulan Ramadan. Nah, dalam 10 hari pertama itu kira-kira petugas diharapkan berapa kali ini ke Sukaraja? Biasanya pun 10 hari pertama kalau bisa untuk Mbak Emi sih hari. Nanti setelah 10 hari kedua mungkin bisa 3 hari sekali, terus nanti sehabis Lebaran
Kalau dulu Pak Dian itu setiap hari Selasa gitu Mbak Emi. Oh, nggih. Pokoknya yang penting nanti sebelum pelaksanaan kita dikontak lagi ngaten nggih. Oke. Kali ini kau insya Allah sampun kita siapkan ruangan teng kantor niki kagem pemeriksaan pun Emi. Oh, nggih. Matur nuwun sadèrènge. Itu neng sebelah ndi ruangnya itu? Teng kantor mawon niki. Neng kantor. Teng ruangan niku yang Pak Agus Maik damel niku. Tapi sketsa teng kantor nih ketinggalan. Iya, kayaknya sketsa teng kantor. Engko sing penting disiapaken ben mlebu metune gampang, kemudian bersih, perlu kursi atau perlu tempat tidur. Kayaknya perlu rahian. Kok matur Bu Emi. Mbak Emi nih. Iya. Oke. Makaten Bu Emi ada lagi? Nggih, sampun cekap Bapak. Nggih, matur nuwun. Nggih, sami-sami. Berikutnya ini ada Bu Elisa nggih, Bu Nyai niki nggih. Alhamdulillah saged gabung mau memberi masukan juga. Monggo Bu Elisa. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sugeng enjang para kiai, Bu Nyai. Ya, jadi saya mungkin memberi masukan sedikit nggih Pak Kiai. Jadi beberapa hal saya boleh share screen Pak Kiai. Boleh. Ini belum bisa share screen. Oh, caranya Share screen loh, open. share screen di sebelah mana? Oh, share screen. Nah, itu juga apa itu? Oh, ini screen. Oh, share screen. Iya, boleh. Belum muncul. Ya. Bapak dulu sebentar Pak. Ini terus yang pada kamu masa jalan. Di sini ini Bu Elisa ternyata ada kepelan sebentar. Di sini juga ada adik saya, ini Bu Heti, nggih. Alhamdulillah juga Bu Heti. Ya, Bu? Ya, sudah. Oh, nggih. Nah, habis ini Bu Heti, nggih. Ini Mbak Elisa soalnya ada acara ini sedikit. Ya, silakan Bu Elisa. Nggih, matur nuwun Pak Kiai. Jadi para kiai dan Bapak Ibu sekalian, ini kan juga ada banyak pedagang ya Pak Kiai ya. Nah, saya akan mungkin sedikit saja ya, mungkin 5 menit lah. 5 menit, 6 menit itu menyampaikan beberapa materi ya. Jadi ini tadi dari diskusi yang disampaikan Pak Kiai dan Romo dan Kiai Hamam. Nah, tadi saya juga mulai mencatat ya, dan mungkin saya kira nanti ini bisa saya sampaikan nanti ya, bisa saya kirimkan. Nah, jadi yang pertama itu untuk ibu-ibu dan bapak-bapak pedagang. Jadi yang pertama ini memperhatikan aktivitas ya, kemarin itu juga sudah pernah penyuluhan di Pondok Sukaraja. Jadi namanya itu 5S, 5R ya. Jadi ringkas. Jadi yang pertama itu ya barang-barangnya harus ditata dengan bagus, kemudian dipilah-pilah ya. Jadi barang-barang mana yang dibutuhkan dan tidak dibutuhkan, kemudian juga selalu dibersihkan dan juga kemudian dirawat ya. Jadi dirawat sehingga tempat itu nanti menjadi bersih, menarik, dan juga tempat itu nyaman ya buat para pembeli begitu. Dan yang terakhir tentu ini juga harus dijaga kebiasaan ya. Jadi kebiasaan selalu bersih, membuang sampah di tempatnya begitu ya. Sehingga tentu saja bahwa kalau bekerjanya dengan benar, budayanya benar, nanti tentu akan menjadi lebih bagus ya dan lebih sehat. Nah, kemudian juga sedikit menambahkan tentang tadi kualitas pelayanan. Nah, ini karena saya
guru ya. Jadi sebenarnya memang ada teorinya gitu ya. Jadi ada teorinya. Sebenarnya ini teorinya itu dari Parasuraman dan saya kira kok cocok ya, sehingga tadi sebentar saya coba menyusun. Saya kira ini juga bagus ya dipakai masukan. Jadi yang pertama itu bahwa ada bukti fisik ya, itu disebut. Jadi ada 5 sebenarnya, ada 5 hal yang saya kira perlu diperhatikan. Yang pertama itu berkenaan dengan daya tarik. Jadi dalam penyajian makanan itu juga tentu kita tidak hanya memperhatikan makanannya saja, tapi juga termasuk perlengkapannya ya, perlengkapannya, alat masaknya, ya fisiknya itu juga harus bersih dan bagus. Nah, itu namanya bukti fisik ya. Kemudian peralatan bersih dijaga keamanan. Jadi kalau di dapur ya dapurnya juga harus bersih ya. Demikian juga pedagangnya atau yang masak itu penampilannya sopan, rapi dan sesuai syariah. Tadi saya kira juga sudah disampaikan oleh Kiai Hamam ya. Yang kedua itu handal. Jadi handal itu memang di dalam memberikan pelayanan itu bisa dipercaya. Nah ini, jadi kata dipercaya itu kan karena tentu orang tidak bisa mengawasi 24 jam. Nah ini sehingga para pedagang itu juga harus bisa menjaga kepercayaan dan tidak membuat kesalahan dalam menyampaikan jasanya. Misal tadi tidak boleh memakai micin, bahan atau bahan dari hewan. Nah ini pakai micin itu ya nggak kelihatan ya, karena kan nggak kelihatan, maksud saya kalau orang sudah makan itu kan tidak tahu itu ada micin atau enggak gitu. Nah sehingga tentu saja ini merupakan kepercayaan yang diberikan gitu ya, dan sehingga para pedagang juga harus mampu ya menjaga kepercayaan yang diberikan. Kemudian juga dalam memasak tadi harus menggantung wudhu, jadi harus wudhu dulu. Sehingga itu sesuai dengan yang dijanjikan ya, jadi yang dijanjikan sesuai dengan aturan yang ada di Pesulukan Sokaraja. Kemudian juga waktu ya, jadi tentu ini juga memperhatikan waktu-waktu ya, waktu makan dan sebagainya, sehingga tentu tidak harus menunggu terlalu lama. Nah yang ketiga, jadi dimensi ini sebenarnya dimensi kualitas ya, yang ketiga itu daya tanggap. Jadi para pedagang itu mampu dan mau untuk membantu para santri dan serta membantu dalam proses suluk. Jadi tentu saja tidak hanya menyajikan makanan ya, tapi juga memberikan pelayanan-pelayanan yang lain. Juga memberikan informasi dan pemahaman tentang makanan yang disajikan, mungkin tentang aturan kebersihan gitu ya, beberapa aturan-aturan, karena tentu para pedagang kan sudah cukup familiar dengan lingkungan di pondok ya. Yang keempat itu jaminan. Jadi mampu menumbuhkan kepercayaan ya pada ya baik pada pengurus pondok maupun juga pada para santri, dan merasa aman dan nyaman ya sewaktu melakukan, ya saya sebut sebagai transaksi ya, sewaktu melakukan jual belinya, dan secara konsisten harus bersikap sopan, dan pedagang juga harus mampu menjawab pertanyaan para santri ya dalam hal ini begitu. Nah, yang terakhir itu empati ya. Jadi memberikan perhatian dan kepedulian ya, sehingga para santri itu ya tidak saja dianggap sebagai pelanggan ya, tapi tentu sudah dianggap sebagai saudara ya, sehingga bisa membantu ya, tidak hanya di dalam hal menyajikan makanan, tapi mungkin juga kebutuhan-kebutuhan lain. Mungkin para santri merasa nggak enak badan atau mau membeli apa yang ada di sekitar lingkungan Sokaraja, nah itu saya kira bisa dibantu. Nah sehingga kesimpulannya ya, jadi kesimpulannya ada 5 ya, jadi ada 5 hal di dalam menyampaikan kualitas pelayanan. Nah ini tentu berlaku umum maupun juga berlaku di pondok ya. Jadi 1 itu bukti fisik ya, bukti fisik, penampilan, alat dapur, makanan dan sebagainya itu harus bersih, bagus, lengkap. Yang kedua itu handal ya, bisa dipercaya ya, tidak membuat kesalahan, mematuhi aturan-aturan yang telah ditentukan oleh pondok. Yang ketiga itu mau membantu ya dan memperhatikan dan membantu kebutuhan-kebutuhan para santri yang ada di situ, serta memberikan informasi, kemudian juga membuat ya para santri itu merasa aman, kemudian pedagang bersikap sopan, dan terakhir itu memberikan perhatian. Saya kira seperti itu Pak Kiai. Mau Kiai masukan, saya susun sebentar, mudah-mudahan bermanfaat. Nah nanti untuk pertemuan berikutnya mudah-mudahan saya juga bisa ya mungkin memberikan masukan-masukan ya, sehingga dapat juga hal-hal yang ya mungkin dari sisi dari sisi akademik mungkin, karena kebetulan background saya kan dari pendidikan. Baik, matur nuwun para kiai, nyai dan juga para pedagang, mohon maaf kalau ada kekurangan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan mohon pamit karena kebetulan ada agenda mengajar juga. Nggih, matur nuwun. Oke, matur nuwun Bu Nyai, ini sangat kita tunggu nggih nanti ilmu-ilmu lainnya supaya kita bisa menjadi rahmatan lil alamin. Semua punya kelebihan dan kekurangan. Semoga kita saling mengisi nggih.
sing gadah ilmu nggih dibagi kepada yang lainnya, kita saling bermanfaat, apalagi di Pondok Sukaraja insya Allah niatnya adalah mencari ridha Allah, menjadi amal ibadah. Dan ini mudah-mudahan sangat bermanfaat nanti untuk perkembangan khususnya ikhwan, akhwat, dan masyarakat pondok semuanya. Jadi tadi masukan dari Ibu Elisa punya ini itu bahwa mari kita beribadah lahir batin ya. Lahir sebagai pedagang, lahirnya nggih sing kelihatan bener nggih. Wow, jadi ketinggal ana kotoran gelem nyapu, lambene nggih bersih niku lahire nggih. Lajeng batinnya juga sing bener. Wow, wonten hal sing mboten keton batin niku termasuk kan nggih sing ora keton nggih. Niku wow, masak nganggo micin ben enak, mangke ben laris. Tapi disoki micin nggih ora keton, ora ana sing ngerti nggih, tapi teng mriki wong pun dipun paringi pengertosan aja ngomicin ya muga-muga mangke meskipun ora ana sing weruh tetep istiqomah nggih. Ampun disoki micin, lajeng wudu muga-muga nggih purun wudu enek sepisan pindho lagi susu apa kelalen nggih maklum, tapi paling mboten monggo diniati lan muga-muga nggih saged diamalaken saestu nggih. Itu sing keton sing mboten keton diusahakan sesaesanipun. Karena kalau dua-duanya dilaksanakan insya Allah berkah dan semakin hasil nggih mangkenipun. Yang ketiga tadi empati yang disampaikan Bu Nyai, yaitu punya diniati melayani dengan persaudaraan kayak sedulure nggih, atau sedulure. Jadi sing sae sing nggih kayak nek mari sedulur lah pokoke nggih gampangnya kados ngoten. Jadi aja nganggep kuwi wong liya. Ikhwan pondok utawi tiyang yang sami sabsuluk niku wis kaya sedulure dhewek nggih. Insyaallah niku tambah berkah. Ngaten lajeng berikutnya saking Bu Heti nggih kelasan niku adik kula alhamdulillah dari keluarga juga ini sekarang banyak yang partisipasi wonten sing kemarin memberi sedekah pas banyak yang suluk nggih. Lajeng ini Bu Heti juga memberi menyumbang karpet nggih sing saya sangat teng pondok teng masjid. Alhamdulillah mugi ditikel-tikelaken ganjaranipun lan rezekinya semakin banyak lagi. Allahumma amin. Amin, amin. Monggo Bu Heti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Romo kalian para kiai punya Hidoyo. Remen banget kegiatan pagi. Alhamdulillah. Jadi tadi menurut saya yang disampaikan itu sudah bagus sekali, insya sudah konkret sekali. Mudah-mudahan semuanya itu bisa dilaksanakan dengan baik. Kebersihan di lingkungan pondok bisa dijaga, semua ikut membantu menjaga kebersihan di lingkungan pondok. Pondoknya itu indah. Nah, harapannya dengan bersih, indah itu semua santri yang ibadah suluk itu sehat. Alhamdulillah ada dari Puskesmas Bal ikut mendukung di Pondok Sukaraja. Para santrinya sehat, lingkungannya nyaman, tempatnya bersih, makanan yang disediakan juga mudah-mudahan para pedagang bisa mengikuti ketentuan yang sudah ditentukan. Tadi yang sudah disampaikan sehingga santri yang beribadah itu ibadahnya bisa khusyuk, dan lebih jauh lagi mudah-mudahan masjid itu bisa jadi tempat yang nyaman untuk para santri dan lingkungan di sekitarnya, sehingga harapannya bisa memberikan masjid itu sebagai tempat pendidikan yang baik sehingga santrinya itu bisa bertambah imannya, para santri dan lingkungan di sekitarnya, dan ilmunya juga bisa bertambah lebih baik. Dan harapannya mudah-mudahan itu Masjid Sukaraja itu bisa jadi percontohan untuk masjid-masjid di lingkungan sekitarnya. Mudah-mudahan selalu terus memperbaiki sehingga menjadi masjid yang insya Allah baik untuk pendidikan ilmu, iman dan amalia. Mungkin itu dari saya.
sebelumnya ini juga menjelang puasa Ramadan, kami sekeluarga mohon maaf lahir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ya, matur sangat pada Bu Heti dan salam untuk keluarga, untuk Mas Santo dan putra-putra semua ya. Matur nuwun. Ya. Ini insya Allah juga dari keluarga kemarin mau di Ramadan besok ada apa? Anak anduk, souvenir anak anduk apa ya? Wis dadi udah ada kirim atau belum? Insya Allah kalau nggak hari ini besok karena aku masih belum begitu fit banget. Jadi Iya. insya Allah, iya. Mudah-mudahan bisa hari ini kalau nggak besok. Iya. Insya Allah sudah. Ya. Mudah-mudahan cepat sehat kembali. Ini kemarin Bu Heti baru sakit nih. Nyon doanipun para kiai punya istaya mungkin hari ini sehat, umur panjang. Saya kira itu niku kalau anten sentang nang masjid anten ibu-ibu nggih pedagang ibu-ibu Mbak Bilih anten masukan ada yang ingin disampaikan ini untuk penutup ibu-ibu. Ibu-ibu ada yang mau disampaikan? Anten mboten? Cekap kados ibu. Sementara cekap nggih. Ngenjang disiapaken nggih, monggo pokoke napa emansipasi niki ibu-ibu nggih diberi kesempatan untuk belajar dan memberi masukan, menyampaikan apa yang ingin disampaikan nggih untuk yang kedepannya. Baik, Kiai Faizin, anten sing badhe dingendikaken. Kiai Faizin. Salam. Anten sing badhe dingendikaken. Atau sampun cekap derek mawon kula. Alhamdulillah nggih. Nggih, mangke nyuwun tolong kalih diawasi Kiai Faizin teng pondok nggih niki. Kawula. Oke, Nur, monggo nggih. Nggih. Nganu badhe nderek nyuwun izin menika lingkungan Parahan badhe ngawontenaken penasaran kagem para badal ruang. Oh. Nggih. Wekdalipun jam 11:30. Lajeng ingkang sedaya niku kagem umum ikhwan toriko. Lajeng khususipun para badal ruang kajengipun seragam. Oh, ngoten. Penataran amaliyah ngoten napa? Nganu amaliyah niku nganunipun ingkang ngaso Pak Kyai Ruhin. Nganu rumiyin sampun dipun tunjuk kalian Romo nganu Abdus Salam. Oh nggih. Nika ingkang asring tiap minggu niku keliling wonten perwakilan. Menika samenika wonten pasulukan pas suluk menika selama 11 hari. Oh nggih. Nggih, alhamdulillah. Monggo nggih Kiai Nur. Derek izin nggih kalian. Matur Romo nika atas pangestune Romo Kalawir nika samenika pembangunan sampun selesai kagem nambah napa toilet WC menika kalian kamar mandi. Alhamdulillah. Dapur kalian nggih dados nambahi dapur nika gangsal, kamar mandi setunggal. Alhamdulillah. Nggih, kalian kebutuhan air mbok menahipun cekap. Menika kagem nambahi toren napa. Alhamdulillah. Saya sangat nggih. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kagem para ikhwan dan Kiai Ruhin. Nggih, mangke kula aturaken. Nggih. Atas mangkaten wau Kiai Faizin iki dadi napa mangke mengetaken teng lingkungan pondok nggih nek wonten sing kotor napa kirang sopan atau napa mawon niku tolong diingatkan dan mungkin kita semua diberi kesabaran nggih yang memberi peringatan sabar, yang ditegur juga mungkin sabar nggih. Karena ini di lingkungan pondok, jadi janjane mboten nonton sing emosi nggih. Tidak ada yang emosi, semua demi kebaikan. Nanti nek nonton masalah nggih kepanggih kula nggih, mudah-mudahan bisa dijelaskan karena kula ngertos sedaya niku niate janjane sae nggih.
misalkan salah paham, jadi kurang ini. Jadi intinya ini untuk kebaikan bersama. Semoga kita tutup dengan kesimpulan mau ya, terutama kita akan menjaga kebersihan, melayani dengan lahir batin, mau ya, kemudian saling membantu. Mungkin mudah-mudahan ini nanti akan ke depan semakin baik lagi ya, karena kita juga mudah-mudahan rahmatan lil alamin diawali dari sekarang ya, kemudian ke depan semakin baik kita akan saling membantu lah ya, membantu ya dengan pikiran sehingga ada harta mungkin ya saged membantu dengan harta dengan apa mawon ya, sing penting bahwa diawali dengan niat ingkang sae, niat ingkang sing menapa malih tokoh niat nggih ibadah nggih lahi anta maksudi warito kamat niki. Mekaten mawon saking kula niki kula nganten tugas-tugas lainipun nggih. Mugi-mugi pertemuan ini berkah nggih. Monggo kita tetap kanthi wasan alhamdulillah lan al-Fatihah nggih. Al-Fatihah. A'udzubillah minasyaitonirrajim. Makaten saking kula nyuwun pangapunten bilih wonten lepat-lepatipun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cukup ya? Terima Cukup kan kasih. Oh iya. Cukup ya? Terima kasih kepada Bapak Ibu dari pedagang, kepada para pengurus Toriko harian atau pusat, kemudian terlebih lagi kepada Romo Guru, lajeng kepada Bu Emi dari pihak kesehatan, kepada Ibu Elisa, kepada Ibu Emi, disampaikan semua terima kasih. Sedikit saya mengambil kesimpulan atau menyampaikan kesimpulan dari apa yang tadi dikoordinasikan bersama kita atau bersama dengan Romo Guru, yaitu masalah yang pertama adalah masalah persiapan menghadapi bulan suci Ramadan. Alhamdulillah dari perencanaan, pengadaan, pembangunan sarana dan prasarana fasilitas lainnya yang direncanakan dari rapat yang terdahulu sudah hampir selesai. Yang kedua adalah kebersihan, kesehatan, itu sudah ada pihak yang akan turun ke pondok. Alhamdulillah tadi difasilitasi oleh Bu Emi, tanggal harinya nanti akan disampaikan menyusul. Kemudian untuk para pedagang tadi sudah kita simak bersama bahwa ketentuan cara memasak dan apa yang akan dijual di pondok ini, terutama bagi orang yang sedang bersuluk itu berbeda dengan umum, sehingga mohon untuk diperhatikan tadi baik dari Kiai Hamam, Ibu Elisa tadi juga sudah menyampaikan saran-saran yang baik. Satu tambahan dari saya adalah barang yang dijual yang dalam bentuk jenis makanan yang itu yang tidak dimasak di sini atau mungkin dibeli dari pasar dijual lagi di sini. Ini yang mohon untuk agar sekali lagi diperhatikan. Ini penting sekali karena kita tidak tahu memasaknya di sana pakai bumbu masak atau enggak. Nah, ini satu saja yang saya tambahkan. Yang selanjutnya adalah sekali lagi terima kasih kepada Ibu Elisa yang telah menyampaikan masukan yang sangat baik. Tadi kita simak bersama, menjadi ilmu bagi kita yang bermanfaat. Semoga Allahumma amin. Kepada Bu Eti, harapan kepada kita semua, semoga pelaksanaan apapun ibadah di bulan suci ini, terutama bagi yang suluk, ini akan menambah iman Islam kita dengan baik. Allahumma amin. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf apabila banyak kekeliruan. Saya cukupkan sekian dan kita tutup bersama dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Akan Romo matur suwun. Nggih. Anu Mas Rahmat sing enjang sonten pengajian nggih digawe ngeten mawon. Dadi mangke Mas Rahmat sebagai pembawa acara terus lampah ditutup ngeten. Insyaallah Romo. Kemis jam 8 nggih ngenjang nggih. Nggih insyaallah. Nggih. Nggih sampun matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.